Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Baiklah, di sini kita akan pelajari tentang sejarah singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan bulan April tahun 571 Masehi, Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Mengapa di sini dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat itu terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha menggunakan pasukan bergajah. Tetapi di tengah jalan mereka dihentikan dan dihancurkan oleh burung ababil. Dengan penuh kegembiraan, Abdul Muthalib atau kakeknya menggendong bayi itu dan dibawanya ke Ka'bah. Setelah dari Ka'bah, dan bayi tersebut diberi nama Muhammad sesuai dengan tradisi masyarakat Arab pada saat itu. Akhirnya pada hari ke-8 dari kelahirannya, Muhammad diserahkan kepada keluarga Sa'ad yang bernama Halimah binti Abi Thu'aib atau sering kita kenal sebagai Halimatus Sa'diyah. Muhammad tinggal pada keluarga Sa'ad sampai mencapai usia 5 tahun. Beliau belajar menggunakan bahasa Arab yang murni serta belajar sifat-sifat terpuji yang terpatri dalam jiwa dan pribadinya. Kemudian setelah 5 tahun hidup bersama Halimah, Muhammad diantarkan kepada ibunya di Mekah. Pada saat Muhammad sudah berusia 6 tahun, ibunya Siti Aminah mengajaknya berziarah ke makam ayahnya, yaitu Sayyidina Abdullah di Madinah. Setelah 1 bulan Aminah di Madinah, ia pulang bersama rombongan. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di desa Abwa, Ibunda Aminah menderita sakit dan meninggal dunia, dan kemudian dikuburkan di tempat itu. Setelah itu Muhammad pulang ke Mekah dan tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib. Tak lama kakeknya pun dipanggil untuk menghadap Allah pada usia 80 tahun. Dan pada saat itu Nabi Muhammad sudah berumur 8 tahun. Kemudian setelah sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Beliau sangat menyayangi Nabi Muhammad dikarenakan Muhammad memiliki budi pekerti yang baik, yang luhur, cerdas, dan suka berbakti. Kemudian pada usia 12 tahun Nabi Muhammad sudah dapat bekerja membantu pamannya, yaitu menggembala domba, atau bahkan sesekali diajak pamannya untuk berniaga. Pada suatu hari ketika Muhammad sedang berniaga di Basrah, Muhammad bertemu dengan rahib atau pendeta yang bernama Bahira. Rahib itu telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Kemudian pada usia 25 tahun, Muhammad mendagangkan barang dagangan Khadijah, ditemani oleh Maisyarah budak Khadijah. Dengan kejujuran dan kemampuannya, Muhammad mampu mendagangkan barang-barang Khadijah dengan keuntungan yang lebih banyak daripada orang lain sebelumnya. Melihat kecerdasan dan ketinggian budi pekerti Muhammad, akhirnya Khadijah pada usia 40 tahun jatuh hati dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Kemudian mereka menjadi suami istri yang harmonis dengan dihiasi nuansa sakinah, mawadah, warahmah. Di samping mengarungi rumah tangga, Muhammad pun senantiasa memikirkan rusaknya moral ketika kaum Quraisy yang penuh dengan kejahilian, sehingga ia selalu mencari jalan dengan cara menyendiri atau berkhalwat untuk mencari solusi bagaimana caranya memperbaiki perilaku orang-orang Quraisy tersebut. Suatu hari ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, di saat beliau sedang berkhalwat di Gua Hira untuk mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba dalam gua datanglah malaikat seraya berkata kepadanya,
bacalah. Dengan terkejut Muhammad menjawab, saya tak dapat membaca. Ia merasa seolah malaikat itu mendekapnya. Kemudian dilepaskan lagi seraya berkata, bacalah. Masih dalam ketakutan Muhammad menjawab, apa yang harus saya baca? Malaikat itu pun berkata lagi, bacalah. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian beliau mengucapkan bacaan itu. Malaikat pun pergi setelah kata-kata itu terpatri dalam hati Nabi Muhammad. Namun ia merasa ketakutan sambil bertanya-tanya pada dirinya, gerangan apakah yang dilihatnya? Setelah menerima wahyu yang pertama itu, maka Muhammad menjadi seorang utusan atau rasul, sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Tahapan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu dengan dua cara. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau siriyatut dakwah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan atau jahriyatut dakwah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada kerabat terdekat dan akhirnya membawa hasil. Dari orang-orang terdekat tersebut banyak yang masuk Islam. Mereka disebut as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam. Secara keseluruhan ada 39 orang. Di antaranya Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, yaitu mantan budak Rasulullah yang diangkat anak oleh beliau, Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lainnya. Reaksi masyarakat Mekah terhadap kedatangan Islam. Respon dari masyarakat Mekah terhadap kedatangan Islam tentunya ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Salah satu tokoh yang pelopori penolakan terhadap ajaran Islam yaitu dari Abu Lahab. Abu Lahab sendiri sering menghina, mencerca terhadap dakwah Muhammad, bahkan menganggap Muhammad tersebut gila. Ada pula yang menawarkan rayuan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk kekuasaan, kekayaan, dan wanita, asalkan ia mau menghentikan dakwahnya. Ada juga yang ingin menawarkan kesepakatan untuk secara bergantian melakukan ibadah kepada Allah dan kepada berhala. Jadi, ketika hari ini mereka menyembah Allah, besok menyembah berhala, dan seterusnya. Ada pula yang mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad. Bahkan para pengikutnya itu banyak yang dikejar-kejar untuk disiksa. Tetapi karena mendapat dukungan dari keluarga terdekat, justru pengikut Nabi Muhammad semakin bertambah, walaupun mereka harus membayar sikap mereka dengan penderitaan. Demikian sejarah singkat dan dakwah Nabi Muhammad pada di Mekah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.